Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam season ini, kita akan membahas tentang istilah-istilah penting yang ada dalam Serat Darmogandul. Dengan menggunakan istilah-istilah ini, kita akan bisa memahami apa sebenarnya motif dari pengarang karya sastra yang sangat melecehkan Islam tersebut. Motif-motif penulisan dari karya sastra ini bisa kita pahami dengan kita menguasai istilah-istilah yang digunakan dalam Serat Darmogandul. Jadi dengan kita menguasai istilah-istilah tersebut, maka motif penulisan dari karya sastra semacam ini akan bisa kita pelajari dengan baik. Di antaranya ada 3 istilah utama yang harus kita pahami pengertiannya sehingga kita bisa memahami Serat Darmogandul ini dengan baik. Yang pertama adalah istilah woh wit budi atau buah dari pohon budi. Misalnya dalam ungkapan ini, Serat Darmogandul mengatakan, lamun seneng nedo woh wit budi, mituruta babon, budo budi karan agamane, anyebuto dewa betara di. Dari kata ini gitu ya, jadi woh wit budi ini, kita bisa memahami bahwa ungkapan budi yang ada dalam kalimat tersebut, jadi di sana dikatakan, jika Anda suka dengan buah dari pohon budi, maka ikutilah agama Buddha. Jadi dari ungkapan ini bisa dikatakan bahwa istilah budi itu kemudian diidentikan dengan agama Buddha. Kemudian istilah kedua yang perlu kita pahami itu adalah istilah wit kajeng kawruh atau pohon pengetahuan. Serat Darmogandul menyatakan, lamun seneng bukti woh wit kajeng kawruh anyebuto asmane jeng Nabi Isa mituruto Gusti agamane. Ungkapan ini artinya, jika Anda menyukai bukti, buah dari pohon pengetahuan, maka sebutlah nama Nabi Isa, ikutilah agama beliau. Bisa kita pahami bahwa kalimat ini bermakna, jadi ungkapan pohon pengetahuan itu bermakna atau identik dengan agama Kristen. Kemudian istilah yang ketiga yang harus kita pahami adalah woh wit kulti atau buah pohon kulti. Di dalam Serat Darmogandul dikatakan, lamun seneng nedo woh wit kulti, nyebuto jeng Nabi Muhammad Rasulun. Jadi ungkapan pohon kulti atau kulti itu sendiri, itu ternyata dalam Serat Darmogandul identik dengan sebutan untuk agama Islam, yaitu risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari pembahasan tadi bisa kita pahami, kita sudah mendapatkan 3 istilah penting ya ada dalam Serat Darmogandul, dan istilah-istilah ini nanti akan bisa kita gunakan untuk memahami Serat Darmogandul lebih lanjut. Istilah yang pertama adalah pohon budi yang maknanya identik dengan agama Buddha. Kemudian yang kedua, pohon pengetahuan atau wit kawruh yang maknanya identik dengan agama Kristen, dan pohon kulti yang identik dengan agama Islam. Selanjutnya saya ingin membuktikan bahwa makna pohon pengetahuan itu sama dengan agama Kristen, dan dalam Serat Darmogandul ungkapan ini disebutkan dengan sebutan serani. Misalnya dalam salah satu bagian dari Serat Darmogandul dikatakan, Darmogandul matur nyuwun diterangake bab anggone Nabi Adam lan Babi Hawa padha kesiku dening pangeran, sebab saka anggone padha ndahar wohe kayu kawruh kang ditandur ana satengahing taman Firdaus. Ana maneh kitab kang nerangake kang didahar Nabi Adam lan Babi Hawa iku woh kulti kang ditandur ing satengahing swarga. Mula nyuwun diterangake kepriye yen ing kitab Jawa kang nyebutake kok mung kitabe Arab lan kitabe wong Srani. Jadi saya artikan, Darmogandul pada saat itu berbicara, minta diterangkan tentang bagaimana kisah Nabi Adam dan Hawa mendapatkan kutukan dari Tuhan karena sudah memakan buah dari pohon pengetahuan yang ditanam di tengah Taman Firdaus. Ada lagi kitab yang menceritakan bahwa yang dimakan oleh Nabi Adam dan Hawa itu adalah buah kulti yang ditanam di tengah surga. Maka kemudian Darmogandul minta diterangkan kalau dalam kitab Jawa kisah semacam ini diceritakan dengan cara bagaimana. Kemudian dia bertanya, kenapa kisah semacam ini hanya didapatkan dalam kitab Arab dan kitab Srani. Dari isi Serat Darmogandul ini kita bisa memahami bahwa istilah-istilah seperti misalnya wit kulti
atau buah kulti itu ternyata didapatkan dari kitab Arab. Kitab Arab yang dimaksud tentu adalah Al-Quran. Sementara wit kawruh atau pohon pengetahuan itu dimungkinkan berasal dari kitab orang Serani. Kitab orang Serani ini yang dimaksud adalah kitab Kristen, dan kitab Kristen ini biasanya terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi di sini kata wong Serani ini menunjukkan pada identitas Kristen yang diidentikan dengan wit kawruh atau pengetahuan itu sendiri. Maka tentu harus kita lakukan pelacakan dari mana istilah-istilah itu terdapat. Berikutnya saya ingin bicarakan tentang pohon pengetahuan. Jadi dari mana istilah pohon pengetahuan ini didapatkan oleh penulis Serat Dharmogandul? Bagaimana penulis Dharmogandul mendapatkan inspirasi terkait istilah pohon pengetahuan ini? Rupanya, istilah pohon pengetahuan itu bisa kita temukan dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal kedua, ayat 16-17. Di sana dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah engkau mati. Jadi rupanya, istilah pohon pengetahuan itu bisa kita dapatkan dari Perjanjian Lama. Kisah ini sebenarnya menceritakan tentang godaan yang dilakukan oleh seekor ular kepada Adam agar memakan buah dari pohon pengetahuan. Padahal pohon ini sebelumnya sudah dilarang oleh Tuhan untuk tidak dimakan atau tidak dikonsumsi oleh Nabi Adam dan Hawa. Selain itu, Serat Dharmogandul ternyata juga menceritakan beberapa cerita, menceritakan beberapa kisah yang dikaitkan dengan Perjanjian Lama. Misalnya Serat Dharmogandul di sana menceritakan tentang kisah Absalom dan Daud. Jadi Nabi Daud dalam Serat Dharmogandul itu memiliki seorang anak yang bernama Abisalam. Anak ini suatu ketika memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menjadi seorang raja. Padahal Nabi Daud pada saat itu masih hidup, jadi belum turun dari tahtanya. Absalom kemudian melakukan persepakatan gelap dengan sejumlah pegawai istana. Dia kemudian mengumpulkan pasukan, dan dari pasukan yang berhasil dia kumpulkan, dia kemudian menyerang kerajaan dari Nabi Daud. Akibat serangan ini, Nabi Daud kemudian terpaksa harus mengungsi keluar dari istana. Nah, setelah berada di luar istana, Nabi Daud kemudian menggalang kekuatan sampai dia kemudian berhasil menyerang kembali kerajaannya dan merebut tahtanya. Pada saat terjadi penyerangan, putra dari Nabi Daud yang bernama Absalom ini berhasil dikalahkan. Karena kekalahan ini, Absalom kemudian melarikan diri ke hutan. Dalam pelarian yang dilakukan, Absalom ini menunggang seekor kuda. Begitu yang dikatakan oleh Serat Dharmogandul. Jadi dalam pelarian dia menunggang seekor kuda. Saking cepatnya dia berlari, dia tidak sadar bahwa di depannya ada dahan pohon yang melintang di jalan. Nah, pada saat itu kepala dari Absalom itu kemudian menyangkut di atas pohon ini. Kemudian kudanya terus berlari dengan membawa tubuhnya. Kisah semacam ini ternyata juga merupakan kisah yang bisa kita temukan dari Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab 2 Samuel pasal 15-18. Dari sana bisa kita ketahui ternyata karya sastra yang bernama Serat Dharmogandul itu banyak mengambil inspirasi dari kitab Perjanjian Lama. Dengan demikian, berarti pengarang dari Serat Dharmogandul ini rupanya merupakan pengarang yang sangat akrab dengan Perjanjian Lama, kitab yang digunakan oleh kalangan Kristen. Dari awal kita sudah membicarakan bahwa karya sastra ini merupakan karya sastra yang bersifat anti-Islam. Karya sastra ini rupanya juga mengambil bagian-bagian tertentu, cerita-cerita tertentu, dan juga istilah-istilah tertentu dari Perjanjian Lama. Maka tentu penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya motif dari Serat Dharmogandul ini. Kenapa karya sastra semacam ini, karya sastra yang sangat melecehkan ajaran Islam semacam ini, ditulis, kemudian diedarkan kepada masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.